senyum di wajah anak-anak. Itu sasaran utama kami. Baca Indonesia itu terkhusus bagi anak-anak itu kurang, padahal tidak, tapi akses baca yang kurang. Iya, pemirsa, Yusline kembali hadir menjumpai Anda. Dan hari ini, tanggal 8 September, masyarakat dunia memperingati Hari Aksara Internasional. Hari Aksara Internasional ya. Dan hari ini Yusline spesial akan mengangkat sosok-sosok pejuang literasi dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya pegiat literasi asal Majene, Sulawesi Barat, yang aktif menebar literasi melalui becak pustaka. Becak pustaka ya, coba kita lihat. Inilah kediaman Muhammad Hamzah, seorang pegiat literasi yang mengubah rumahnya menjadi perpustakaan sederhana. Perpustakaan yang dinamai Becak Mandar Pustaka ini selalu ramai pengunjung yang didominasi anak-anak. Mereka berkunjung ke perpustakaan untuk membaca maupun belajar dengan tetap wajib menggunakan masker. Nah, tidak hanya di rumahnya, Hamzah juga berkeliling dengan becaknya hingga ke pesisir untuk menggelar lapak baca. Minat baca masyarakat sebenarnya tidak rendah katanya, namun ketersediaan buku bacaan masih belum menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, tapi yang penting tentunya di masa pandemi ini Hamzah juga melakukan kampanye bagi anak-anak tentang protokol kesehatan seperti cara penggunaan masker yang benar serta mengajarkan anak-anak untuk rajin mencuci tangan. Langsung saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber inspiratif siang hari ini, Muhammad Hamzah, pendiri Becak Mandar Pustaka asal Majene, Sulawesi Barat. Selamat siang, Mas Hamzah. Ya, selamat siang, Mbak. Halo, Mas Hamzah, bisa diceritakan dulu nih, sejak kapan sih sudah menjadi pegiat literasi dan apa yang melatar belakangnya hingga menjadi konsisten sampai saat ini? Kalau masalah bergerak di dunia literasi, Mbak, sudah hampir kurang lebih 2 tahun, Mbak. Jadi adapun konsisten kami, kenapa kami bergerak dalam dunia literasi itu adalah harapan dari anak-anak. Oh, justru karena melihat keprihatinan anak-anak di sana, begitu ya, Mas Hamzah. Iya, tapi boleh kita lihat ya, ini pemirsa, becaknya di belakang Mas Hamzah ini didesain sedemikian rupa, ada tulisan baca di sana. Tuh kan warna-warni, sengaja ya untuk menarik perhatian anak-anak. Ini siapa yang mendesain, terus becaknya ini memang punya Mas Hamzah sendiri atau gimana nih? Oh, kalau masalah becak, Mbak, ya saya punya sendiri, Mbak. Dan masalah desain, kami bersama relawan mendesain sedemikian rupa sehingga anak-anak tertarik dan anak-anak tahu bahwa inilah adalah literasi, penggerak literasi. Jadi setiap kami datangi kunjungan di berbagai lingkungan-lingkungan, anak-anak rebutan datang untuk baca buku, Mbak. Ini kenapa membeli kendaraannya becak? Kenapa memilih becak? Jadi kami memilih becak, kan, Mbak, di sini kan di wilayah skala Sulbar, khususnya di Majene sudah banyak penggerak literasi mulai dari ontel, sepeda, motor, apa. Jadi kami memilih inisiatif sendiri untuk becak, Mbak. Sekalian olahraga, Mbak. Sambil olahraga. Benar. Ada tren baru kan kemarin, sekarang lagi tren sepeda nih. Besok ada tren becak loh. Benar. Nah, Mas Hamzah, tapi biasanya kalau keliling kemana aja sih? Di sekitaran wilayah Majene aja atau sampai ke daerah pesisir yang kami dengar juga? Kami target sasaran kami untuk bergerak, Mbak, itu adalah wilayah pesisir dan kemudian pelosok, Mbak. Jadi baru-baru ini kami berkegiatan menebar virus literasi itu kurang jarak yang kami tempuh itu, Mbak, sekitar 20 km naik beca, Mbak. Wah, 20 kilo ke beca, beneran olahraga sih kalau itu. Tapi saya suka tuh tadi kata-katanya Mas Hamzah, menebar virus literasi, bukan menebar virus COVID-19 ya. Nah, tapi juga dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19. Tadi kita lihat gambarnya, dia juga mengajarkan kepada anak-anak untuk mempraktekkan protokol kesehatan ya. Nah, protokol kesehatannya seperti apa nih, Mas Hamzah, bisa diceritakan? Jadi sebelum maraknya virus COVID-19 di Sulbar ini, Mbak, jauh hari sebelumnya kami sudah sosialisasi cara penanganan pencegahan virus corona
dengan membiasakan, menginformasikan, menghimbaukan kepada anak-anak tetap jaga jarak, pakai masker, dan membiasakan cuci tangan. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi sudah diedukasi ya. Tuh lihat nih gambar-gambarnya, tuh pelan-pelan dikasih tahu anak-anak ini cara mencuci tangan yang betul, ya kan? Benar-benar menerapkan protokol yang sudah ditetapkan ya. Tapi Mas Hamzah, kalau Mas Hamzah sendiri menilai sebagai seorang pegiat literasi, sebetulnya minat baca anak-anak di sana cukup tinggi atau seperti apa sih? Kalau masalah minat baca yang di tiap kabupaten yang saya kunjungi, Mbak, itu sangat luar biasa, sangat mendukung anak-anak itu antusias, semangat untuk baca buku, Mbak. Kalau persoalan minat baca, kami sudah melihat beberapa daerah dan dapat menyimpulkan bahwa minat baca di Indonesia itu sangat luar biasa. Tapi akan tetapi akses baca yang sangat kurang, Mbak, di wilayah Indonesia. Nah, terus kalian mendapatkan buku-buku untuk akhirnya dikelilingkan begitu ya ke daerah Majene ini dari mana? Ini ada beberapa dari penggiat literasi Majene untuk donasi ke rumah baca kami, dan kami juga terkadang belanja membeli buku ketika sudah mempunyai rezeki lagi, Mbak, seperti itu. Jadi pengumpulannya seperti itu, Mbak. Di sisi lain kami mengharapkan kiriman buku dari beberapa daerah, dan kami juga berinisiatif untuk membeli, Mbak. Buku apa sih sebenarnya Mas Hamzah yang paling dibutuhkan saat ini dan paling banyak peminatnya? Tentu buku anak-anak, Mbak, karena target sasaran kami itu pesisir. Jadi di pesisir itu kebanyakan anak-anak, Mbak. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau memastikan protokol kesehatan yang selain tadi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, untuk kebersihan bukunya ini setelah dibaca misalnya seperti apa nih, Mas? Semprot disinfektan gitu ya, atau gimana, Mas? Iya. Kalau masalah sterilkan di lokasi rumah baca itu, kami tetap melakukan edukasi penyemprotan, disinfektan. Jadi kami tetap melakukan setiap ada kunjungan, entah itu kunjungan di luar dari lingkungan kami, setelah balik tamu itu balik, kami tetap melakukan penyemprotan, Mbak, untuk sterilkan lokasi rumah baca kami. Seperti itu. Mas Hamzah, nih kalau kita lihat ya di layar kaca ini gambarnya sedang kita saksikan bersama, itu seperti menggelar sebuah karpet besar dengan motif ular tangga begitu ya. Itu untuk juga stimulasi permainan anak-anak. Perhatian anak-anak juga tercurah ke situ setelah melakukan kampanye literasi ini, menebarkan virus literasi ini. Terasa tidak minat baca di sana semakin tinggi atau anak-anak malah semakin pintar misalnya, dan membuat kelas lanjutan untuk mengajarkan minat baca ke anak-anak yang lain? Gimana nih, Mas? Jadi kalau persoalan untuk kita turun di lapangan, kami kan biasa bersinergi antara penggiat literasi lain. Jadi kurang lebih kita terkadang turun di lokasi untuk gelar lapak baca itu, Mbak, sekitar 10 orang, terkadang 10 orang, 8. Jadi di setiap sudut, adapun anak-anak yang tidak tahu membaca itu kami ajarkan, karena kami membawa relawan, jadi kami ajarkan, setidaknya dia sudah bisa menyebut huruf A, B, C, D, dan itu kami terapkan setiap bagi anak-anak yang tidak tahu membaca. Jadi kami juga tanamkan kepada diri anak-anak itu agar dia tiap hari untuk membaca buku seperti itu, Mbak. Oke, nah biasanya kalau sekali jalan itu bersama dengan berapa relawan saja, Mas Hamzah? Ini kan tadi yang saya sebutkan, Mbak, terkadang kita 8 orang tapi itu pun ada sinergi antara penggiat literasi yang lain, Mbak, dari Majene. Contohnya kami biasa bersinergi dengan bilik pustaka, sapu baca, seperti itu, Mbak. Jadi banyak pihak-pihak yang memang sama-sama mencintai literasi begitu ya. Tapi kalau dari pemerintahan terkait atau dinas terkait, sudah ada tidak bentuk bantuan, support, atau gimana nih? Ceritakan, Mas. Kalau masalah di wilayah skala Majene, Mbak, mungkin agak terbatas juga dari pemerintah daerah, khususnya perpustakaan daerah. Jadi kami selaku relawan yang bergerak di dunia literasi, mendirikan rumah baca untuk mendukung unsur dari pemerintah tersebut, Mbak. Jadi kami ini relawan berinisiatif untuk membuat rumah baca sehingga
semua bisa dijangkau karena kita ketahui bahwa Kabupaten Majene ini adalah kota pendidikan, Mbak. Jadi kami selaku relawan mau tidak mau kita harus mendirikan rumah baca supaya mendukung menyupport pemerintah Kabupaten Majene. Baik, Mas Hamzah, terima kasih loh sudah berbagi inspirasi dan menebarkan virus literasi di Hari Literasi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana.